di tahun depan ini 2026 ini ada nggak peluang bagi Gen Z ini untuk mendapatkan opportunities di Ya. BUMN itu, Mas? Nah, ini saya ngobrol sama Mas Fuad ini auranya kayak ngobrol sama mamanya Mas Fuad ini, Bu Risma. Memang kalau untuk terkait pembangunan sekolah ini agak berat karena memang tekanan tadi seperti saya bilang, tekanan fiskal yang Jawa Timur ini bukannya semakin naik APBD-nya tapi semakin turun. Banyak keluhan. Keluhannya seperti apa? Walaupun sifatnya sukarela, ternyata akhirnya itu kadang oleh pihak sekolah ada sedikit ancaman ketika tidak memberikan sumbangan tersebut, entah mungkin rapot atau bahkan mungkin ijazahnya dulu itu sempat ada yang ditahan. Saya sarankan karena saya juga ada pengalaman usaha. Kalau baru berusaha, kalau bisa jangan pinjam dulu, begitu. Yang paling penting buat anak-anak muda yang memang ingin mencari pekerjaan, kalau bisa itu kalian itu jangan terlalu bisa milih-milih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan podcast Bangsa Online bersama saya Novandri Witarsdarta. Nah, kali ini podcast Bangsa Online bersama DPRD Jatim mengundang anggota Komisi C yang sangat luar biasa. Kiprahnya sudah dikenal oleh arek-arek Surabaya dan dulunya juga Karang Taruna Surabaya dari Komisi C DPRD Jawa Timur. Mas Fuad Bernardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fuad. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sehat, Mas? Novan. Ya. Ya, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Kemarin habis reses ya, Mas ya? Iya, Ya. bulan lalu, akhir bulan kemarin kita baru selesai reses lah. Oh 8 iya. hari gitu. Ya, itu kemarin resesnya itu di mana aja, Mas? Kebetulan kalau saya itu resesnya itu ada di Gubeng, kemudian juga ada yang di Kenjeran, terus juga ada yang di Tugu Pakis, kemudian juga ada yang di mana ya? Tambak Sari juga ada di Tambak Pelosok Sari. itu. Oh iya. 6 Ya. titik lah, saya juga agak-agak Iya. lupa. Iya. Kemarin saya juga ngamati kayak di Tambak Sari ya yang aspirasi soal banjir itu, Mas ya. Iya, jadi kebetulan itu kan di RW 5 Pelosok, di mana memang mereka itu kan kampung lama, sehingga memang dia itu paving dan juga salurannya masih yang model lama, dan kalau pas hujan deras itu dia memang ngenang itu, makanya nanti itu kan menjadi problem dan memang karena itu menjadi sebenarnya kewenangannya Kota Surabaya, tapi kita coba usulkan nanti lewat pokir dari DPRD provinsi, maka otomatis nantinya itu akan jatuhnya ke kota itu sebagai BK atau bantuan keuangan ya. Gitu. Oke. Ya, luar biasa sekali kemarin Mas Fuad. Saya juga sempat ngamati pemirsa. Jadi Mas Fuad kemarin itu mendengarkan aspirasi dari warga Pelosok yang banjir dan mudah-mudahan cepat ada solusinya ya. Nah, Mas Fuad, ini kita kan sekarang lagi ngomongin soal ini kan udah mau tutup tahun, Mas ya. Iya. Ya, 2026. Nah, ini kita ngomongin soal 2025. ya iya, tutup tahun 2025 ya. Mau 2026. Nah, ini kita ngobrolin yang soal Gen Z ini, Mas Fuad ya. Oke. Nah, ini Mas Fuad, kira-kira nih di 2026 besok dari anggarannya kemarin kan APBD-nya kan udah rancangannya udah disetujui ya, Mas Ya, ya. RAPBD. Ya, itu udah disetujui. Nah, kira-kira langkah-langkah apa sih dari Komisi C khususnya Mas Fuad sendiri itu supaya Gen Z ini lebih berkembang gitu, jadi mulai dari usaha mikro atau dan lain sebagainya gitu, Mas? Ya, pastinya terima kasih Mas Novan dan juga para pemirsa Bangsa Online Podcast ini. Jadi memang alhamdulillah untuk APBD tahun 2026 Jawa Timur kemarin per 15 November itu sudah digedok, di mana memang kalau secara anggaran memang agak turun dibanding tahun ini. Jadi kalau untuk yang tahun depan itu memang kita sudah gedok sekitar 26 triliun sekian, memang turun di tahun ini yang memang 28 karena memang ada tekanan ataupun ada penurunan dari yang namanya TKD atau transfer kas daerah dari pemerintah pusat ke Provinsi Jawa Timur itu yang turun sekitar 2,8 triliun.
Ditambah memang karena sudah sejak per tahun ini itu berdasarkan Undang-Undang HKPD, itu kalau untuk pajak kendaraan bermotor itu memang yang dulunya provinsi dapat 70%, sekarang turun anjlok jauh, Wah, jadi sekitar 34%, sementara sisanya masuk ke kota kabupaten. Maka ini memang akhirnya agak memperberat dari fiskal keuangan dari Provinsi Jawa Timur, tapi ini tidak menghalangi terkait bagaimana nantinya itu kita tetap memberikan program-program ataupun layanan kepada masyarakat Jawa Timur. Wabil khusus pasti memang kalau untuk di dapil saya Kota Surabaya, jadi memang kalau kita berbicara terkait anak-anak muda atau Gen Z, pastinya memang kita akan ingin tahu juga kira-kira mereka ini kebutuhannya, permintaannya seperti apa. Karena kenapa? Karena memang yang namanya program pemerintah itu kita juga harus sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, terutama memang anak-anak mudanya. Nah, oleh karena itu memang dalam forum-forum seperti kayak kemarin reses, kemudian juga kami itu juga ada program yang namanya Solo Semiran, itu memang program di mana bertemu dengan, para konstituen, ya baik yang muda maupun yang tua. Apalagi juga kalau terutama kita berdiskusi dengan anak-anak muda, memang banyak sekali mereka, menyampaikan, aspirasi ataupun mungkin keluhan. Termasuk yang terakhir saya ada di Solo Sembilan itu ada anak-anak muda itu yang memang cukup concern dan mungkin melihat kondisi yang ada viral di sosial media itu adalah membahas terkait KUHP, yang mana memang kalau KUHP itu kan memang yang menyetujui pemerintah pusat bersama dengan DPR RI ya. Jadi memang kita nanti kalaupun ada masalah kita hanya bisa untuk menyampaikan, tetapi memang ini wujud berarti kan kepedulian dari para anak muda yang memang mereka juga mungkin agak merasa resah dengan KUHP yang, cukup mungkin dirasa itu banyak membatasi pergerakan ataupun, semacam kebebasan dari masyarakat itu agak sedikit dikekang gitu. Nah, oh ini yang gitu. memang mungkin agak sedikit diprotes oleh anak-anak muda, para Gen Z ini yang nanti coba akan kita tampung. Tetapi memang kalau kita berbicara potensi untuk Gen Z, sebenarnya mereka ini potensinya sangat luar biasa dengan adanya ya pasti bonus demografi, di mana anak muda sekarang itu jumlahnya mayoritas lebih banyak dibanding yang generasi baby boomer. Terus kemudian dengan perkembangan zaman, kecanggihan teknologi itu memang harusnya itu sekarang ini sangat memudahkan anak-anak muda ini untuk berkreasi atau melakukan kegiatan sesuai dengan bidang dan minatnya masing-masing. Nah, kami pemerintah ini kan fungsinya ini membantu untuk memberikan fasilitas dan termasuk terutama kalau memang di Komisi C karena mitra kami itu dengan ya terkait keuangan, pendapatan daerah dan yang paling penting ini pastinya mitra terkait perizinan. Jadi kalau setiap anak-anak muda Gen Z itu punya usaha UMKM atau apapun itu, nanti itu kalau memang menjadi kewenangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, itu perizinan bisa kita bantu juga. Termasuk tadi pagi saya juga ada hadir di program Saleha, Sadar Legalitas Berusaha, yang memang itu menjembatani untuk para pelaku UMKM di Surabaya yang memang tidak punya izin atau mereka ini sudah punya tapi belum lengkap, itu nanti bisa ngurus juga langsung on the spot di lokasi untuk supaya izin-izinnya itu bisa lengkap. Karena kenapa? Kalau nanti izinnya nggak lengkap, nanti itu akan khawatirnya itu bermasalah, tiba-tiba mungkin didatangi oleh aparat penegak hukum, nanti bisa terkena tindakan pidana. Karena kenapa? Secara izinnya tidak lengkap. Nah, mumpung ini pemerintah provinsi, kebetulan kami juga tadi bekerja sama dengan Kota Surabaya lewat Dinas DPM PTSP-nya, itu kita bersinergi supaya agar perizinan para pelaku UMKM itu mereka bisa beres semua atau lengkap. Nah, itu memang sebagai wujud kepedulian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur agar kita ini bisa mewadahi kepentingan anak-anak muda termasuk Gen Z yang memang dia terkait legalitas usahanya itu supaya biar jelas. Terus kemudian ya kalau yang lain pastinya memang kami juga sempat ada mengkritisi karena terkait memang kebutuhan lowongan pekerjaan atau job fair di mana memang kemarin pemerintah Provinsi Jawa Timur lewat Disnaker, Dinas Tenaga Kerja Jawa Timur itu sudah sempat bikin job fair kebetulan di Surabaya. Ternyata kita ini punya 9 BUMD, hanya 1 BUMD itu yang Oh. membuka lowongan pekerjaan pada saat itu, yaitu Bank Jatim. Sementara
bank lain, sementara BUMD lainnya itu tidak ada yang buka. Nah, ini kan memang wujud keprihatinan kami dan pastinya kritik dari Komisi C karena harapannya itu apa? Fungsi BUMD ini atau badan usaha milik daerah itu mereka tidak hanya profit oriented saja, tetapi mereka juga ada fungsi sosialnya untuk apa? Supaya bisa mengurangi pengangguran dengan cara apa? Ya membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya. Karena buat apa BUMD ini dihasilkan tapi kalau tidak memberikan fungsi sosial di masyarakat, Oh, baik. gitu. Luar biasa. Jadi, saya singgung soal BUMD tadi, Mas, ya. Nah, Ya, itu kira-kira nih, Mas, Mas Fuad sendiri melihat di tahun depan ini, 2026 ini, ada nggak peluang bagi Gen Z ini untuk mendapatkan, job opportunities ya, di BUMN itu, Mas? BUMD ya. BUMD, sorry. Sebenarnya peluang itu Sorry. ada, tinggal memang kami ini mendorong dari Komisi C, DPRD Jawa Timur, agar transparansi dan open recruitment-nya itu terbuka. Karena memang selama ini itu kadang itu ada beberapa BUMD itu terkesan tertutup atau hanya mungkin diinfokan, hanya di lisan atau bahkan nggak masuk di media cetak atau media sosialnya pun itu nggak masuk, tiba-tiba ternyata ada, apa, pembukaan lapangan pekerjaan. Oh, Nah, ini rekrutmen yang itu, memang Mas, ya? rekrutmen. Nah, ini yang memang kita, sempat protes dan memang kita minta agar ke depan BUMD ini bisa memperbaiki transparansinya terutama terkait, open recruitment-nya agar benar-benar lebih terbuka. Sehingga akhirnya semua anak-anak muda yang nggak hanya Surabaya saja, tapi se-Jawa Timur bisa mendaftar sesuai dengan kompetensi dan syarat yang dibutuhkan. Oke, luar biasa. Ini saya ngobrol sama Mas Fuad ini auranya kayak ngobrol sama mamanya Mas Fuad ini, Bu Risma. Semangatnya luar biasa pemirsa. Ya, Ya, oke lanjut Mas Fuad. Nah, Mas Fuad ini kan kita bicara soal Gen Z itu pasti nggak jauh dari pendidikan. Nah, iya. anggaran pendidikan untuk tahun 2026. Nah, kira-kira dari Komisi C sendiri akan melakukan langkah apa nih? Mulai dari pengawasan dan seterusnya. Itu bagaimana Mas Fuad? Sebenarnya Optimalisasinya? memang kalau untuk dengan Dinas Pendidikan, kami ini memang bermitra tapi lebih kepada, penghasilan. Jadi kira-kira kalau Oh, kayak Dinas Pendidikan, kemudian SMA, SMK itu mereka itu apalagi beberapa SMK itu udah BLUT atau Badan Layanan Usaha Daerah, iya. sehingga mereka akhirnya bisa mengelola anggarannya secara mandiri. Nah, ini memang kami hanya berbicara terkait, mereka ada pendapatan apa, terus kemudian Oke. untuk pengeluarannya atau program yang memang adanya kebetulan di Komisi E, Jawa Timur. Oh, Tetapi gitu. memang Ya. kami, sempat sudah dapat info dari teman-teman Komisi E bahwa memang fokus anggaran pendidikan untuk Jawa Timur di tahun 2026, memang kalau untuk terkait pembangunan sekolah ini agak berat karena memang tekanan tadi seperti saya bilang, tekanan fiskal yang Jawa Timur ini bukannya semakin naik APBD-nya tapi semakin turun karena berbagai aturan dari pemerintah pusat, termasuk tadi transfer kas daerah yang turun, akhirnya membuat pemerintah Provinsi Jawa Timur ini tidak bisa bergerak secara leluasa untuk seperti membangun, sekolah begitu, karena memang membutuhkan anggaran tidak sedikit. Terus kemudian akhirnya beberapa kebijakan untuk pendidikan gratis ini memang juga sempat dari fraksi PDI Perjuangan kami, agak sentil karena kenapa? Karena seringkali akhirnya ditemukan banyak masalah itu sekolah SMA atau SMK negeri yang ada di Jawa Timur, nggak cuma hanya di Surabaya, itu ada semacam kayak pungutan-pungutan, entah komite atau iuran ataupun yang lain-lain yang dulu awalnya memang sifatnya wajib, terus akhirnya setelah kami protes, itu menjadi sifatnya sukarela dan ini terkadang itu oleh masyarakat itu, banyak keluhan. Keluhannya seperti apa? Walaupun sifatnya sukarela, ternyata akhirnya itu kadang oleh pihak sekolah ada sedikit, ancaman ketika tidak memberikan sumbangan tersebut, entah mungkin rapot atau bahkan mungkin ijazahnya dulu itu sempat ada yang ditahan. Nah, akhirnya memang untuk mewadahi tersebut ya karena memang kami PDI Perjuangan bukan partai pendukung pemerintah saat ini di Jawa Timur, kami di luar pemerintah, sehingga kami akhirnya bisa mewadahi kalau memang nanti ada permasalahan apapun bisa, mungkin kalau memang tidak punya kontak saya DM di Instagram saya di Fuad Benardi atau mungkin di Instagramnya dari fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan keluhannya apapun sambil menyampaikan, lokasi sekolahnya dan keluhannya seperti apa, supaya nanti bisa kita tindak lanjuti. Kebetulan tadi
pas saya lihat DM saya juga ada yang menyampaikan bahwa ada salah satu sekolah negeri di Kediri itu yang memang ada sempat mengancam untuk tidak memberikan rapot, tapi akhirnya setelah kita coba cross check dan pastikan, oke ternyata memang ya pokoknya itu kalau dinas itu ataupun sekolah ketika sudah kita infokan ke Dinas Pendidikan atau mungkin mau akan disurvei itu langsung udah takutnya langsung diambil gitu. Nah ini Oh, kan iya memang iya. ya sebenarnya enggak baik juga untuk pemerintahan karena memang kebijakan dari PDI Perjuangan kami ingin agar pendidikan gratis. Cuman ya repotnya karena kami ini bukan partai pendukung atau dari pendukung gubernur, maka kita tidak bisa menggolkan terkait program ini karena bagaimanapun semua itu kan terkait kebijakan ada di tangannya gubernur atau kepala daerah. Oh ya, jadi posisinya PD Perjuangan saya ini mengoptimalkan fungsi kontrol ya Mas Fuad ya. Iya, lebih Iya. kepada fungsi kontrol, pengawasan, ya kalau misalnya ada yang nggak sesuai ya kita bisa protes saja. Tetapi untuk benar-benar penganggaran, rencana apa-apa kan semua ada di eksekutif ya. Iya betul. Ya. Mhm. Ya oke, luar biasa tadi pemaparannya Mas Fuad soal pendidikan dan Gen Z. Nah sekarang nih Mas Fuad, Ya, eh, ini kan tadi Mas Fuad soal resesnya tadi itu. Nah kira-kira Mas Fuad ini soal Mas Fuad dapat nggak nih misalkan kayak keluhan dari Gen Z ini, kasih dong kita bantuan modal atau usaha mungkin dari Komisi C bisa bisa mendorong pengoptimalan dari PAD-nya itu seperti apa ke Gen Z itu gimana Mas? sebenarnya kalau memang nanti itu yang terkait bantuan usaha, kebetulan salah satu BUMD Jawa Timur itu Bank Perekonomian Rakyat atau BPR Jawa Timur, itu mereka itu ada program kredit yang ramah bunga, yang bernama Prokesra. Di mana program ini itu memberikan plafon itu maksimal 50 juta untuk para pelaku UMKM, tapi UMKM saja ya ini ya, Iya. yang mana memang bunganya itu kalau menurut saya itu sudah paling rendah, karena sudah lebih rendah daripada KUR atau kredit usaha rakyat, yaitu 3% setahun. Nah ini mungkin nanti memang bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda yang memang usahanya itu sudah jalan, tetapi butuh tambahan modal. Tapi kalau bisa saya sarankan, karena saya juga ada pengalaman usaha, kalau baru berusaha, kalau bisa jangan pinjam dulu, begitu. Tapi harus dimatangkan dulu usahanya. Kalau memang nanti dirasa itu ada permintaan lonjakan pasar yang mana itu membutuhkan tambahan modal, baru nanti itu mengajukan. Supaya kenapa? Supaya nanti itu memang hitungannya itu jelas dan akhirnya itu tidak lagi mengalami yang namanya gagal bayar. Ya walaupun memang bunganya rendah, tapi kalau bisa ya tetap disiplin dalam keuangan. Harus taat membayar bunga termasuk pinjamannya sehingga supaya enggak apa ininya apa itu namanya eh saya lupa itu namanya. Pokoknya bintangnya itu jadi Bintangnya naik ini. oh iya, call-nya itu Mas ya? Call-nya, Oke. heeh, supaya jangan sampai Iya, naik, mosok ya masih muda gitu tapi udah kena call ini tinggi kan tinggi ya ya. repot juga, begitu. Kalau bisa sih memang kalau buat anak-anak muda, kita ini untuk di awal lebih pada kira-kira memaksimalkan potensi dulu, ataupun nanti sumber daya yang ada, modal yang ada berapa dulu dicukupkan, kita nggak apa-apa, nggak ada masalah, semua itu dimulai dari yang kecil atau mulai dari yang biasa dulu nggak apa-apa, secukupnya modal kita, sambil nanti jalan, running, terus kemudian nanti itu mempelajari sistemnya, mempelajari habit, kebiasaan, terus kemudian pasarnya seperti apa, kita harus pelajari dulu, gitu. Wah, ini Gen Z yang lagi nonton ini ada tips entrepreneurship dari Mas Fuad ini. Ini daging banget loh. Ya terima kasih banyak Mas Fuad. Nah, oke Mas Fuad, ini sebelum ke sesi terakhir ya Mas Fuad ya. Nah ini eh, ada nggak Mas Fuad kira-kira, oh gini Mas Fuad, jadi ini kan Gen Z ini kan sekarang kan masuk usia produktif nih Mas ya. Masuk usia produktif, masuk ke angkatan kerja ini. Ya. Nah, kira-kira ada nggak saran dari Mas Fuad untuk Gen Z nih? Jadi kan Jawa Timur ini luas banget ya. Jawa Timur ini luas banget. Terus kemudian Surabaya ini punya magnet yang sangat kuat nih untuk apa?
para yang dari daerah itu untuk melakukan urbanisasi. Nah, itu ada saran nggak dari Mas Fuad supaya nanti Surabaya ini nggak terlalu penuh dan semuanya kebagian Iya, job opportunities itu iya, gitu? iya, setuju. Kami di pemerintah provinsi Ya. memang berharapnya itu ada penyetaraan terkait peredaran atau perputaran ekonomi yang ada di Jawa Timur. Kami walaupun memang saya dapil Surabaya, kami memang nggak ingin agar kue perekonomian itu hanya dipegang oleh daerah ring satu, Surabaya Raya atau mungkin seperti Lamongan ataupun Pasuruan, tetapi juga bisa dinikmati daerah Jawa Timur bagian selatan atau bahkan mungkin Madura. Nah, ya ini kalau khusus berbicara yang, terkait tadi Pulau tadi Madura itu, saya juga pernah sudah menyampaikan ke teman-teman DPM PTSP, perizinan itu yang Jawa Timur, kalau memang nanti ada, investor atau investasi yang masuk baik dari dalam negeri maupun luar negeri, itu masuk ke Jawa Timur, kita tolong coba diarahkan masuk dulu ke Madura, gitu. Oh, oke. Harapannya apa? Supaya nantinya itu Madura itu bisa berkembang. Terus, ya ternyata jawaban dari dinas itu waktu itu saya tanyakan ya cukup mencengangkan. Jadi sebetulnya dari dinas pun itu juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya dari jauh-jauh hari sebelum tahun-tahun ini Pak, itu kita sudah memberikan saran kepada untuk masuk di Madura dan investornya pun itu sudah jalan, sudah masuk ke sana gitu. Tapi ternyata enggak tahu seperti apa, 3 4 bulan kemudian investornya itu balik lagi ke kami, ke dinas itu, menyampaikan ke dinas bahwa kira-kira ada lokasi yang lain enggak, yang sekiranya itu bisa untuk investasi, gitu ya. Akhirnya mau nggak mau disarankan di daerah Jawa Timur bagian selatan. Nah ini memang akhirnya kalau saya melihat, ini ada suatu problem komunikasi atau mungkin dalam, pemerintahan terkait perizinannya itu, kenapa kok investor-investor ini kok tidak terlalu minat untuk berinvestasi di Madura. Padahal secara potensi sumber daya alamnya ada, terus kemudian jarak pun kalau misalnya bikin pabrik itu di Bangkalan, itu secara jarak itu dia lebih dekat kalau misalnya harus kirim ke Surabaya, dibanding dia bikin pabrik di Sidoarjo, Gresik, atau bahkan Pasuruan, lebih jauh ongkosnya. Terus yang pasti secara UMR itu lebih rendah dibanding Sidoarjo, Pasuruan kalau Bangkalan kan. Dan Iya, kita bisa heeh. lihat secara akses pun dengan adanya jembatan Suramadu itu kan mudah, ibaratnya itu langsung kalau misalnya turun ke Surabaya langsung ke daerah pusat kota, daerah Tambaksari kan itu. Nah ini yang sebenarnya potensi ini ya kok sebenarnya masih belum bisa termaksimalkan. Maka memang kami memang dari pemerintah Provinsi Jawa Timur itu berharap agar kita ini ada sinergi dukungan antara Pemprov Jatim dengan Pemkab ya Bangkalan, kemudian Pamekasan, kemudian Sampang dan Sumeneb agar kita ini bisa saling berkolaborasi. Kami juga ingin agar paling tidak itu daerah-daerah terutama di Madura itu bisa berkembang. Tapi ya kita juga tolong dibantu dari Pemkab ini bisa memberikan iklim investasi yang mudah gitu. Karena kemarin juga kami sempat ada diskusi juga dengan DPM PTSB, ternyata juga ICOR atau data angka terkait antara banyaknya investasi yang masuk, terus dengan kemudahan berinvestasi, terus kemudian infrastruktur dan lain-lainnya, itu 2 kabupaten di Madura, yaitu, Bangkalan dan, Sampang, itu termasuk yang tertinggi, ICOR-nya. Dalam artian tertinggi itu berarti kondisinya enggak bagus, gitu. Karena kalau makin kecil ICOR-nya, itu berarti makin bagus, untuk sebagai wilayah yang ramah investasi. Nah, kalau itu, Bangkalan dan Sampang ini termasuk yang tertinggi sehingga tidak bagus. Nah, ini makanya kami berharap ya dukungan dari semua pihak, baik Provinsi Jawa Timur maupun, Pemkab agar kita bersinergi untuk bisa memperbaiki hal ini, gitu. Karena ya kami berharap memang Jawa Timur ini bisa ekonominya semua bisa seragam, bisa berkembang semua. Kita bisa lihat kayak Banyuwangi. Dahulu itu yang mana pada waktu mungkin di awal reformasi, itu daerahnya itu dulu terkenalnya itu hanya yang terkait masalah negatif atau mistis, santet lah Iya. dan lain-lain itu. Tapi ternyata sejak 2010, waktu itu yang dipimpin oleh Pak Anas yang bupatinya dari PDI Perjuangan, itu bisa melejit menjadi kabupaten yang pendapatan per kapitanya melipat 2 kali 3 kali lipat penduduknya dan
daerahnya berkembang menjadi daerah yang pariwisata, yang memang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, kami berharap itu bisa muncul Banyuwangi-Banyuwangi di daerah-daerah lainnya di Jawa Timur, Oke, gitu. ya. Ini harapannya saya juga berharap sama dengan Mas Fuad, semoga pemerintah provinsi Jawa Timur ini bisa bersinergi ya, mulai dari Pemkab dan juga eksekutif yang ada di pusat ya. Oke, Mas Fuad, ini kita masuk sesi terakhir nih Mas Fuad. Ya, Nah, pesan Mas Fuad untuk Gen Z di 2026 supaya lebih produktif dan di era digitalisasi ini mereka bisa memanfaatkan teknologi itu sebaik-baiknya dan juga supaya mereka itu nggak selalu ketergantungan sama gadget, tapi bisa memanfaatkan itu untuk hal yang positif, Mas Fuad, gitu. iya. Iya, buat para pemirsa podcast Bangsa Online, terutama buat yang anak-anak muda, Gen Z, ya, kalau saya berharapnya buat anak-anak muda, yang terpenting kalian di usia yang muda, dengan tenaga yang masih kuat, dan pikiran juga yang fresh, itu mulai sejak dini, mulai sekarang itu paling tidak kita mulai lagi menggiatkan literasi, mulai membaca apapun itu sesuai dengan bidang minatnya masing-masing. Karena bagaimanapun ilmu dan wawasan itu merupakan hal yang paling penting yang nantinya itu bisa menjadi pegangan kalian dari saat ini sampai nanti mungkin akhir hayat. Dan itu yang nanti akan bisa membentuk kalian itu bisa mengetahui sebenarnya itu apa sih yang dibutuhkan oleh dunia, termasuk nantinya akan pekerjaan apapun itu. Terus kemudian yang paling penting buat anak-anak muda yang memang ingin mencari pekerjaan, kalau bisa itu kalian itu jangan terlalu bisa milih-milih atau dalam pekerjaan itu terlalu milih-milih gitu. Karena sebenarnya Oh, itu iya. ini bukan jadi bukan karena teori, tapi juga ada pengalaman saya sendiri. Itu banyak beberapa anak-anak muda itu ketika lowongan pekerjaan, mereka itu masih agak memilih-milih terkait pekerjaan itu. Bahkan yang sudah didaftarkan saja itu kadang nggak diambil. Begitu tahu pada saat diwawancara nggak sesuai dengan keinginannya. Itu ada beberapa Oh, juga yang seperti itu kita ini. Nah, ini memang suatu problem yang memang kita harus perbaiki dari mana? Dari mentalnya dulu. Saya berharap buat anak-anak muda kalian teman-teman ini harus bisa paling tidak itu dalam mungkin kalau mencari pekerjaan ya kita cari pekerjaan yang paling tidak sesuai dengan kompetensi kita. Gitu. Ya nanti perkara nanti guncangannya di dalam mungkin ada masalah apapun dijalani dulu. Paling tidak. Kalau mungkin nanti tidak cocok, tidak ini misalnya sudah berapa tahun ada potensi yang lain, dipastikan dulu potensi pekerjaan yang lain, terus nanti baru mengajukan resign. Nah, kebanyakan kadang itu mikirnya itu jangka pendek. Pokoknya karena nggak cocok apa-apa, sudah resign tapi nggak ngerti habis itu mau kerja apa. Ada berapa juga kayak gitu. Nah, ini kan memang suatu PR atau problem karena mungkin ada merasa karena keluarga atau dalam hal ini orang tua masih ada sehingga secara keuangan ibaratnya masih ada yang ngingoni, tapi kan kita kan jangan terus berpikiran seperti itu. Kita harus berpikiran di mana kita nggak akan tahu usia orang tua kita itu sampai kapan. iya betul. Mungkin besok pun juga bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tentang bagaimana kita bisa membranding, memperkuat diri kita sendiri terutama anak-anak muda itu agar kita ini bisa menjadi pribadi yang bisa mandiri dan juga tangguh dan pastinya itu kita bisa menghidupi, paling enggak kita berbicara diri kita sendiri. Nanti setelah itu kalau memang sudah mapan, misalnya mau melanjutkan memang sudah punya pasangan mau nikah ya enggak apa-apa, begitu. Yang Oke. terpenting memang kita ini harus membranding diri kita sendiri itu harus mandiri dan tangguh dulu. Iya, harus punya karakter dulu Mas Fuad Iya, ya. Ya. mhm. Oke, pemirsa Bangsa Online, ini tadi luar biasa pesan dari Mas Fuad itu untuk para Gen Z supaya tetap semangat dan juga jangan pilih-pilih kerjaan dulu karena mungkin kita merasa passion-nya di sini dulu, tapi ternyata ketika udah dijalani di bidang lain ternyata jauh lebih berkembang. Nah, Mas Fuad ya, kan Iya, bisa jadi seperti itu ya. Oke, terima kasih buat pemirsa Bangsa Online dan juga Gen Z yang sudah menonton podcast Bangsa Online bersama DPRD Jatim Komisi C, Mas Fuad Bernardi. Terima kasih banyak Mas iya Fuad sama-sama ya. Mas Ya, Novan, ya. semoga di tahun 2006
program kerjanya Komisi C lancar semua Mas Fuad Amin ya. ya rabbal alamin. Mohon Oke. doanya buat masyarakat Jawa Timur, terutama anak muda. Ya, terima kasih. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode Waalaikumsalam warahmatullahi selanjutnya. wabarakatuh.